Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat datang ya. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan keempat, yaitu mengenai napak tilas manusia Indonesia. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang manusia purba ya. Jadi jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kehidupan manusia purba di Indonesia itu diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang ya. Fosil-fosil tersebut itu mulai dari tengkoraknya, badannya ataupun kakinya. Nah, fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas tempurung kepalanya itu dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan berpikir mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Artinya manusia purba zaman dulu itu memiliki kapasitas tempurung yang kecil dan kemudian berkembang sampai memiliki kapasitas manusia modern yang sekarang. Nah, demikian juga bentuk rahang, kemudian lengan dan kaki itu dapat dibandingkan dengan bentuk tulang manusia modern yang sekarang dan kemudian dapat dihitung atau diperkirakan waktunya dari zaman sekarang. Nah, ini bisa dilihat juga evolusi manusia dari zaman purba Kemudian ini ada jenis-jenis fosil manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu Meganthropus palaeojavanicus. Nah, di situ artinya mega itu besar, anthropus itu manusia, paleo itu tua, dan javanicus itu Jawa. Nah, jenis manusia ini itu dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa dengan kira-kira itu 2 juta tahun sampai 1 juta tahun yang lalu. Manusia purba jenis ini itu memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, fosil tulang rahang bawah manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph ya pada tahun 1941 di dekat desa Sangiran, nah di Solo Kemudian yang kedua yaitu adalah Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojokertensis. Nah, manusia jenis ini itu ditemukan oleh orang yang sama, oleh Ralph pada tahun 1936 di lembah Sungai Brantas. Artinya tulang belulang manusia jenis ini itu ditemukan lebih cepat, tetapi diperkirakan karena otaknya itu lebih besar jadi diperkirakan ini masanya setelah Meganthropus. Nah, manusia ini dianggap sebagai generasi yang lebih muda dibandingkan dengan manusia pertama. Nah, jenis manusia purba ini masih mirip kera sehingga masih disebut dengan Pithe. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, jadi manusia jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 sampai 1892 di desa Trinil, Ngawi, Madiun. Nah, berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini itu bertubuh agak kecil. Jadi mega itu tadi kan besar Nah, setelah masuk ke Pithecanthropus erectus ini, manusia ini tubuhnya mengecil dan memiliki kemampuan yang masih rendah. Nah, volume otaknya itu meningkat. Belum volume otaknya itu masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern itu 1000 cc. Nah, dan jenis kera tertinggi itu adalah 600 cc. Nah, diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta sampai 600.000 tahun silam. Yang keempat yaitu Homo soloensis. Homo soloensis ini ditemukan pada tahun 1931 dan 1900 sampai 1934. Homo soloensis itu ditemukan di sepanjang Bengawan Solo oleh Terhardan. Nah, bentuk tubuhnya itu tegak dan keningnya sudah tidak menonjol. Mereka hidup dari 900.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Adapun Homo wajakensis itu ditemukan oleh von Richthofen di desa Wajak pada tahun 1888 dan Eugene Du Bois pada tahun 1889. Nah, diperkirakan manusia Homo soloensis ini itu hidup dari tahun 60.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, kedua jenis manusia ini yaitu Homo soloensis dan juga Homo wajakensis
itu sudah mirip manusia modern, makanya disebut dengan Homo nggih, artinya manusia nggih. Nah, volume otaknya pun sudah mencapai 1300 cc. Mereka juga disebut sebagai Homo sapiens karena kecerdasannya hampir menyamai manusia modern sekarang. Nah, jadi jenis manusia wajak ini diperkirakan sebagai nenek moyang bangsa asli Australia, yaitu bangsa aborigin. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu Homo mojokertensis, yaitu manusia jenis ini yang ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Fosil yang ditemukan adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati umur 5 tahun. Nah, juga diperkirakan fosil Homo mojokertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pithecanthropus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah peta jalur penyebaran manusia purba di Indonesia. Jadi ketika manusia purba itu masuk ke Indonesia, nah ini peta jalur penyebarannya. Yang pertama ada di gelombang pertama. Di gelombang pertama, suku bangsa yang masuk pada waktu itu yaitu Proto Melayu atau Melayu tua yang masuk pada tahun 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu ras Austromelanesoid. Kemudian dari jalur datangnya yaitu dari Cina Selatan lewat Taiwan lalu menyebar ke Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Atau yang kedua bisa jadi dari Cina Selatan kemudian lewat semenanjung Malaysia masuk Sumatera lalu menyebar ke Kalimantan, Jawa hingga ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk peninggalan kebudayaan pada gelombang pertama ini itu kapak lonjong dan juga kapak persegi. Nah, contoh-contoh keturunannya itu adalah suku Toraja dan juga suku Nias, Dayak, Sasak dan Batak. Kemudian gelombang yang kedua yaitu ada Deutero Melayu atau Melayu Muda masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, yaitu ras Mongoloid. Kemudian jalur datangnya yaitu dari Cina Selatan lewat Thailand dan Malaysia lalu menyebar sepanjang daerah pantai Indonesia. Kemudian peninggalan kebudayaannya yaitu meliputi perhiasan, negara, kapak corong, candrasa dan moko. Nah, contoh keturunannya itu di Indonesia itu adalah suku Minang, suku Bugis, Jawa dan juga Bali yang kemudian sangat mendominasi di Indonesia ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian mengenai jenis-jenis fosil dan juga penyebaran manusia purba yang ada di Indonesia. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti ditanyakan di grup WA Insya Allah kalau saya bisa menjawab saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.